Halo semuanya, jumpa lagi di Tilarkana bersama dengan saya Adi. Ya ini update untuk pergerakan langit ya, pergerakan planet untuk minggu ini ya, di 6 Juli 2026 sampai 12 Juli 2026 ya, itu selama 7 hari ke depan. Oke, untuk yang pertama di sini ada banyak ya, teman-teman, ada 8 poin di sini ya, kurang lebih. Dan di sini yang pertama, bulan masuk di Pisces ya. Ini dimulai di tanggal 6 Juli di hari Senin. Nah, di sini intuisi dan kedalaman analisa alam bawah sadar dan sensitivitas emosional itu nanti akan diperkuat ya. Kembali lagi Pisces di sini water sign ya, jadi dia kaitannya sama sisi intuisi, emosional, alam bawah sadar gitu ya. Itu. Lalu kemudian di tanggal 7 Julinya hari Selasa, Neptunus retrograde di Aries. Nah, ini terangkatnya ilusi. Ilusi yang seperti apa? Ilusi yang kaitannya dengan motif kita untuk bertindak sehari-hari gitu ya, terkait ambisi pribadi khususnya ya. Nah, di sini segala hal yang kita lakukan gitu ya, motifnya itu akan dimunculkan oleh semesta ya. Nah, di sini kita akan menjadi tersadar gitu ya, apapun yang kita lakukan selama ini, apapun usaha kita yang gencar kita lakukan selama ini itu motifnya untuk apa gitu ya. Motifnya untuk hal yang baik, hal yang sifatnya uh, bukan duniawi, untuk kepentingan bersama itu nanti. Dan lebih pada apa ya, intinya adalah selaras nggak sama sama panggilan batin kita gitu ya. Ketika itu nggak selaras gitu ya, ternyata kita sadar bahwa ternyata apa yang kita kejar selama ini, apa yang kita usahakan selama ini itu adalah untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan yang untuk kebaikan diri kita gitu ya. Dan apalagi melenceng dari batiniah kita ya, keinginan kita yang sesungguhnya dari dalam hati, itu akan kita akan menjadi konflik di situ teman-teman ya. Jadi bukan untuk mengkacaukan hidup ya, kembali lagi segala pergerakan planet di sini bukan untuk mengkacaukan hidup kita teman-teman, tapi lebih pada untuk mengangkat apa yang tidak kita sadari, apa yang mesti kita perbaiki, itu supaya kita melakukan perbaikan di situ sehingga kita bisa bergerak ke depannya itu menjadi sebuah jiwa yang advance gitu ya, sebuah jiwa yang berkembang gitu ya. Kembali lagi semesta meletakkan kita atau melahirkan kita di dunia supaya jiwa kita itu bisa berkembang gitu ya. Dan di sini kita akan mulai tersadar ya dengan adanya Neptunus retrograde di Aries di sini ya. Itu kita akan disadarkan oleh semesta gitu ya, secara perlahan-lahan akan ada sebuah pertanyaan gitu ya, is it worth it kan gitu ya, apakah ini perlu saya berambisi, saya gencar melakukan apa yang sudah saya lakukan ini, apakah ini perlu, apakah itu berguna untuk saya dan sekitar gitu ya. Itu nanti akan muncul teman-teman ya. Dan syukur-syukur kalau memang tujuan kalian melakukan apapun itu, gencar melakukan apapun itu kebaikan umat manusia ya, atau kebaikan, paling tidak kebaikan diri kalian sendiri gitu ya. Itu akan menjadi bukan sesuatu hal yang menimbulkan masalah ya. Tapi kalau ternyata di sini kalian melakukan sesuatu itu karena didorong oleh ambisi yang sifatnya duniawi, atau bahkan kalian di sini didorong untuk melakukan sesuatu atas dasar eh, keinginan orang lain atau pihak eksternal gitu ya, tidak sesuai dengan batiniah kalian gitu ya, maka kalian nanti di sini akan terjadi konflik karena kalian akan sadar gitu ternyata apa yang sudah kalian lakukan di sini ya, mohon maaf, agak sedikit tidak berguna gitu ya. Ada sebuah kekecewaan di sini ya kalau misalnya hal itu tidak selaras gitu ya. Tapi kembali lagi fungsinya adalah untuk menyadarkan kita, untuk mengembalikan kita on track gitu ya, dengan tujuannya kita lahir di dunia ini gitu ya. Oke, lalu kemudian yang ketiga di sini Venus sudah meninggalkan Leo ya, di sini mulai masuk di Virgo di tanggal 9 Juli gitu ya, di hari Kamis. Nah, di sini intinya terkait efisiensi ya, lebih pada efisiensi pengaturan strategi ya. Kembali lagi Virgo di sini itu orangnya suka mengatur strategi gitu ya, dan sifatnya pelayanan ya, self service, lalu kemudian orientasi pada detail.
gitu ya. Dan kebetulan yang masuk di Virgo di sini adalah planet Venus, planet cinta kasih dan uang. Jadi yang khusus kaitannya dengan penataan hubungan gitu ya, penataan keuangan gitu ya, itu nanti akan lebih diarahkan pada bagaimana caranya kita menjalani hidup itu lebih efisien bersama berdua gitu ya, atau istilahnya dengan seseorang atau dengan partner kalian siapapun itulah ya, apapun itu relasinya ya, itu ya. Dan di sini kita akan semakin terdorong untuk melakukan act of service gitu ya. Jadi pelayanan intinya kalian di sini kalau misalnya kaitannya dengan cinta ya, di sini kalian akan menunjukkan bagaimana cinta kalian itu dengan sebuah pelayanan yang simple tapi nyata, teman-teman ya. Jadi act of service, bukan sekedar omong doang gitu ya, bukan sekedar apa ya istilahnya, yaitu tadi ya cuman diucap segala apa, diucap belaka, tapi lebih pada di sini kalian membuktikannya melalui tindakan ya. Lalu kemudian berorientasi pada detail gitu. Jadi kalian nanti akan banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan relasi kalian itu bersama gitu ya, dan melihat lagi detail-detail kecil gitu ya, apa yang mesti diperbaiki supaya kalian ke depan itu jauh lebih langgeng, jauh lebih tahan terhadap segala macam godaan dan masalah gitu ya. Itu lalu kemudian ya ini dinamika yang dinamis ya, kembali lagi cinta di sini atau istilahnya kalau dalam tarot di sini Two of Cups ya, atau The Lovers gitu ya, dimana bergabungnya antara energi feminin dan maskulin, pria dan wanita gitu ya, itu menjadi sebuah energi yang sangat besar sehingga sampai intinya di sini ya kalian mengatur hidup apapun itu usaha yang kalian jalankan berdua gitu ya, atau dengan partner kalian siapapun itulah ya, itu layaknya ya divine counterpart ya, seperti layaknya kalian ini tim yang sangat-sangat solid gitu ya, yang tidak bisa terpecahkan gitu ya. Jadi kalian akan semakin saling bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan bisnis, permasalahan-permasalahan dalam hubungan gitu ya. Itu nanti akan kalian selesaikan bersama gitu ya, dengan partner kalian atau siapapun itu ya. Tidak harus pasangan ya, tidak harus sifatnya di sini cinta yang sifatnya pacar, tunangan atau suami atau istri gitu ya, tapi juga bisa partner kerja gitu ya. Jadi istilahnya ya dengan partner kalian lah intinya ya, siapapun itu dan apapun hubungannya. Lalu kemudian yang keempat di sini ada matahari yang berkonjungsi dengan Mercury retrograde di Cancer gitu ya, dan kebetulan kita sekarang masih Mercury retrograde di Cancer ya, jadi memang kita ini masih dalam periode evaluasi dan analisa gitu ya, evaluasi dan analisa terkait apa yang sudah kita usahakan selama ini, khususnya apalagi di Cancer di sini adalah kaitannya dengan keluarga gitu ya, dengan keluarga kecil kalian atau keluarga besar kalian gitu ya, itu nanti akan dianalisa dan ditinjau ulang di situ ya. Dan ini sudah mulai berlangsung sejak 29 Juni kemarin teman-teman, dan nanti akan berakhir di 23 Juli. Tapi perlu diingat bahwa Mercury retrograde di sini ada pre and post shadow retrograde ya, yang mungkin berdampak seminggu sebelum Mercury retrograde dan seminggu setelah Mercury retrograde. Jadi mulai energinya mulai clear di sini seminggu setelah 23 Juli, kurang lebih seperti itu ya. Itu, dan matahari konjungsi Mercury retrograde di Cancer ini adalah Kazimi moment teman-teman ya, yang banyak dibilang astrologer di luar sana sebagai moment of Kazimi gitu ya, dimana Mercury berada tepat di jantung matahari teman-teman, in conjunction, berada satu titik gitu ya. Jadi intinya di sini meskipun kondisinya Mercury di sini posisinya adalah retrograde ya, bergerak mundur di Cancer gitu ya. Jadi istilahnya banyak ilusi-ilusi yang terjadi, tapi semesta memberikan sebuah window gitu ya, memberikan sebuah jendela untuk sebuah kejelasan sedikit gitu ya, ketika adanya Kazimi moment ini ya. Jadi tiba-tiba segala hal akan menjadi jelas teman-teman, ke permukaan, akan muncul ke permukaan gitu ya. Ini layaknya seperti Mercury sedang tidak retrograde teman-teman ya, tapi intinya di sini ya tadi karena in konjungsi dengan matahari ya, matahari itu menerangi semuanya yang ada, yang istilahnya ada di alam bawah sadar maupun ilusi gitu ya.
Jadi itu akan muncul ke permukaan gitu ya. Jadi segala hal akan menjadi jelas gitu ya. Emosi akan menjadi jelas, lalu kemudian jalan ke depan akan menjadi jelas, rencana-rencana itu akan mulai terlihat perlahan akan mulai berjalan. Kalian yang semula beberapa minggu ini atau bahkan ketika Merkuri retrograde dimulai di minggu lalu kalian merasa stagnan gitu ya. Ini nanti akan kalian menjadi ada sebuah kejelasan dan kalian bisa maju ke depan. Gitu ya. Jadi semesta seperti memberikan sedikit window untuk kita bisa melihat jalan ke depan ini nanti kita mau arahnya mau gimana. Gitu ya. Dan ini waktu yang tepat untuk misalnya kalian mau istilahnya mau menandatangani kontrak atau melakukan perjanjian dengan apapun itu, terus kemudian mengeksekusi sebuah rencana-rencana bisnis gitu ya. Ini window yang tepat teman-teman ya. Meskipun ini dalam Mercury retrograde gitu ya, tapi karena di sini ada Kasimi momen ini tadi, jadi istilahnya itu akan diperjelas gitu ya. Itu akan menjadi kita seperti akan dihilangkan kabutnya sementara gitu ya oleh semesta gitu ya. Itu. Lalu kemudian untuk outer planetnya ya, ini masih tetap ya, di mana Jupiter di Leo di sini ya sejak 30 Juni kemarin ya, dan ini nanti Jupiter di Leo dia akan stay di situ sampai 1 tahun ya, 13 bulan, 26 di 26 Juli 2027 tahun depan ya. Dan ini intinya adalah dorongan besar untuk tampil lebih berani, lebih orisinal dan lebih percaya diri ke muka publik dunia. Gitu ya, dengan adanya Jupiter di Leo. Kembali lagi, Leo di sini adalah zodiak yang suka sekali in the spotlight gitu ya, suka sekali menjadi pusat perhatian gitu ya. Dan kebetulan yang sedang ada di konstelasi Leo di sini adalah planet Jupiter, planet of expansion, pengembangan gitu ya. Jadi semua yang disentuh oleh Jupiter di sini akan berkembang gitu ya. Dan di sini ya itu tadi ya, secara keberanian, originalitas dan percaya diri itu nanti akan muncul ke permukaan dan akan didorong semakin besar untuk memberanikan diri muncul di depan publik gitu ya. Lalu kemudian yang keenam di sini ada Saturnus retrograde di Aries ya. Ini sudah terjadi sejak Maret 2026 yang lalu dan akan mulai direct lagi di Agustus 2026. Gitu ya. Dan ini adalah masa-masa evaluasi ya, mengevaluasi dan menguji fondasi hidup kita khususnya terkait kedewasaan kita dalam berusaha ya. Apakah kita di sini kembali lagi Saturnus di sini itu lebih pada planet of responsibility ya, responsibility, batasan, aturan gitu ya. Itu ya. Jadi kaitannya dengan sesuatu hal yang membatasi gerak kita. Tapi lebih pada kita di sini lebih diajari oleh semesta terkait kedewasaan diri gitu ya, fondasi hidup yang hubungannya dengan kedewasaan diri. Apakah kita di sini dalam berusaha itu terburu-buru, lalu sembrono, lalu istilahnya tidak memikirkan kanan kiri gitu ya, tidak memikirkan dampak negatif dan positifnya gitu kan? Atau kita di sini lebih tenang, lebih step by step, slow and steady win the race gitu ya. Dengan adanya Saturnus di sini ya, kita diminta untuk lebih tenang dan lebih disiplin gitu ya, lebih apa ya? Intinya itu lebih fokus dan istilahnya itu jauh lebih tekun gitu ya dalam menjalani usaha gitu ya. Kalau misalnya kalian di sini tidak tekun atau cuman sekedar hal ini dibuat bercanda gitu ya, itu otomatis ya fondasi kalian akan cepat runtuh gitu ya. Jadi intinya apapun itu ya, usaha kalian selalu dasarkan pada sesuatu hal yang dipikir ulang-ulang berkali-kali gitu ya, lalu kemudian disiplin gitu ya, tidak perlu terburu-buru untuk meraup kesuksesan besar gitu ya. Yang penting di sini yaitu tadi ya, slow and steady win the race gitu ya. Meskipun lambat tapi konsisten di situ ya. Itu Saturnus retrograde di Aries sampai Agustus ya 2026. Lalu kemudian yang ketujuh di sini Uranus di Gemini ya, yang paling lama ya. Ini adalah terjadi di tahun 2026 ini dan nanti akan berakhir di tahun 2033 teman-teman ya. Ya sekitar 7 tahun ke depan. Gitu ya. Dan ini adalah Uranus di Gemini di sini membawa misi di mana dia melakukan transformasi komunikasi ya. Kembali lagi Gemini di sini adalah planet of communication gitu ya, bagaimana caranya kita berpikir, bagaimana caranya kita mengolah data, bagaimana caranya kita berurusan dengan sifatnya sistem-sistem intelijensi gitu ya.
Itu, dan di sini akan terjadi banyak transformasi ya, bisa terbukti di sini dengan adanya AI dan segala macam di situ, lalu kemudian munculnya banyak platform-platform digital yang mulai muncul ke permukaan gitu ya, yang semakin memudahkan hidup kita gitu ya. Tapi juga membawa istilahnya ketakutan tersendiri memang ya, karena takut adanya penguasaan AI atau bagaimanapun. Tapi sebenarnya saya yakin dan percaya ya, apapun yang dilakukan semesta di sini gitu ya, khususnya ketika beliau di sini menggerakkan planet-planetnya, itu adalah untuk kesejahteraan dan untuk kebaikan umat manusia ya. Itu saya yakin di situ ya. Jadi tetap positive thinking saja teman-teman ya, dan jangan takut untuk berubah teman-teman ya. Jangan, istilahnya di sini dengan adanya Uranus, Uranus itu planet of rebellion teman-teman ya. Jadi semakin kalian rebel gitu ya, semakin kalian istilahnya muak dengan informasi atau istilahnya gaya komunikasi yang itu saja gitu ya, itu kalian akan semakin dibuat sukses oleh semesta gitu ya. Itu jadi memang agak sedikit kontroversial ya teman-teman ya, tapi kembali lagi semesta di sini mengizinkan sesuatu terjadi itu untuk supaya kita bisa berkembang secara jiwa gitu ya. Oke, lalu kemudian yang ke-8 di sini Pluto retrograde di Aquarius ya, dan ini sudah terjadi di Mei 20, 2026 kemarin dan akan berakhir nanti di Oktober 2026 ya, dia akan kembali direct gitu ya. Intinya di sini adalah Pluto di sini adalah planet of transformation dan alam bawah sadar gitu ya, dan itu letaknya dia retrograde-nya di Aquarius di sini. Jadi intinya di sini adalah penghancuran dinding-dinding yang membatasi kebebasan otentik dari diri. Kembali lagi, Aquarius di sini adalah zodiak yang istilahnya dia apa ya, bukan seenaknya sendiri, tapi lebih pada dia itu orisinal ya. Dia orangnya orisinal. Orisinal dalam sampai titik di mana dirinya ketika dia tidak mengikuti tren-tren yang ada apa segala macam ya, tidak mengikuti gelombang atau arus kehidupan gitu ya, dia menjadi tidak masalah gitu ya. Karena itu memang kelebihannya dia di situ ya, adalah untuk being authentic gitu ya. Itu dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius ya. Ya, oke. Itu saja ya untuk pergerakan planet di minggu 6 Juli sampai 12 Juli. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung di pergerakan planet ini. Selamat menikmati untuk update zodiak kalian masing-masing ya. Silakan perhatikan, silakan cari istilahnya Sun, Moon, Rising, and Venus kalian ya di situ ya. Di channel saya sudah ada link untuk ke Astro Chart, di mana kalian bisa mencari atau istilahnya mencari informasi terkait Sun, Moon, Rising, Venus sign kalian ya di situ ya. Itu, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah memberikan komen, like, subscribe-nya dan hype-nya gitu ya. Sampai jumpa di pergerakan planet untuk minggu depannya lagi gitu ya. Kembali lagi, jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih, salam satu semesta.